Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita memasuki bulan Oktober, minggu yang pertama. Pada saat saya menyampaikan rekaman ini dan Bapak Ibu mendengarkan di rumah, sebagian dari kita sudah bisa bertatap muka dalam ibadah bersama di gereja yang diberikan oleh Tuhan dan baru pertama kali kita tempati. Walaupun gereja ini belum 100% sempurna selesai, tapi kita sudah bisa mempergunakannya untuk ibadah, tetapi harus dibagi dua ya, dalam dua shift, dalam dua kelompok, supaya tidak terlalu berkerumun, supaya tidak terlalu padat. Kita tetap harus mematuhi peraturan pemerintah untuk kita mengadakan ibadah yang tidak boleh terlalu rapat satu dengan yang lainnya. Nah, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah berkorban menyumbangkan sebagian dari harta saudara untuk pembangunan ini, baik di dalam jemaat kita maupun rekan-rekan yang ada di luar jemaat, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Saya mengucapkan terima kasih untuk sumbangan Bapak Ibu Saudara dan korban yang telah saudara persembahkan kepada Tuhan melalui pelayanan kami di Lampung. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, pada topik yang saya bagikan melalui online ini, pada kesempatan ini saya membagikan satu topik dalam khotbah ini yaitu dibakar oleh lidah yang terambil dari Yakobus pasal 2 ayat ke-8 sampai 11. Kita sering mendengar ada orang yang suka bergosip atau suka membuli temannya, meledek, menghina karena penampilan temannya yang kurang. Dan orang-orang yang digosipi atau dibuli itu bisa menjadi sangat stres ya. Beberapa tahun yang lalu, bahkan ada seorang pelajar SMA yang mati bunuh diri karena dibully terus-menerus oleh teman-temannya karena penampilan fisiknya yang kurang semarak. Ada orang yang dibuat sakit hati setelah dimaki-maki oleh orang lain, ya. Mungkin dia salah atau mungkin sebetulnya tidak salah tapi salah paham. Ya, jadi orang yang memaki ini salah paham gitu. Ketika makian itu dilontarkan, ketika kata-kata yang kasar, kata-kata yang merendahkan itu dilontarkan, jarang ada orang yang bisa survive setelah dimaki-maki. Dan orang-orang yang dimaki-maki ini biasanya mengalami dendam, mengalami sakit hati, bahkan bisa sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai mati pun tidak bisa mengampuni. Dan sedikit orang yang bisa lolos dari kegeraman, dari kemarahan tersebut dan tetap bisa tenang atau yang bisa mengampuni. Nah, kita akan membaca di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 8 sampai 11. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nah, jika Yakobus berkata tentang lidah di pasal yang kedua, terutama di ayat yang ke-8, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan, maka bukan berarti kita harus memotong lidah kita atau memotong lidah orang lain ya, supaya menjadi orang yang baik. Tentu bukan itu yang dimaksudkan oleh Yakobus. Namun yang dimaksudkan oleh Yakobus adalah meneruskan pernyataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-11 sampai 19. Saya ambil 3 ayat saja dari Matius pasal 15 tersebut, ayat 11, 18, dan 19. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulutnya, inilah yang menajiskan orang. Akan tetapi apa yang keluar dari mulut timbul dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang, karena dari hati timbul pikiran-pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, dosa-dosa seksual, pencurian, kesaksian palsu, dan fitnah. Jadi masalahnya sebenarnya bukan lidah kita yang bermasalah. Karena lidah kita itu kan hanya kumpulan dari otot-otot yang dikendalikan dari otak kita. Dan otak kita itulah tempat hati kita, tempat jiwa kita. Masalah kita ada di dalam pikiran kita. Di dalam ayat yang ke-19 pada Matius 15 tadi, Tuhan mengatakan bahwa dari hati atau dari pikiran keluarlah hal-hal yang jahat. Baik yang direncanakan, misalnya keinginan mencuri, keinginan korupsi, berzina, dan merencanakan kejahatan-kejahatan yang lainnya itu kan dalam perencanaan. Sudah ada di dalam pikiran, sudah diatur sedemikian rupa. Ataupun kata-kata yang sebetulnya adalah spontanitas, misalnya ledakan kemarahan,
Ya, karena terpicu oleh sesuatu yang menyinggung hatinya, terus kemudian dia nggak bisa kendalikan diri, terus kemudian meledak amarahnya. Rasa tersinggung ketika orang mengucapkan sesuatu yang menyentuh harga dirinya. Atau sebaliknya, tiba-tiba merasa bangga diri ketika orang memuji atau punya kelebihan dari orang lain yang membuat orang tersebut dikagumi atau dipuji. Nah, ini spontanitas itu muncul dalam diri kita. Ya. Melalui Matius pasal 15, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa naluri dosa mencengkram manusia seperti sel kanker yang menjalar ke seluruh tubuh seseorang sehingga susah untuk dikendalikan dan susah untuk dimatikan. Akhirnya membusukkan manusia tersebut yang membiarkan hatinya penuh dengan kejahatan. Gini, membusukkan manusia dari dalam dan dari luarnya. Maksudnya dari dalam itu adalah pikiran yang menjadi sesat atau tersesatkan. Dan ini berarti bahwa hatinya itu kropos, tidak berada di dalam kebenaran Allah. Sedangkan pembusukan dari luar itu adalah kebiasaan buruk, karakter jelek, yang dapat dinilai atau dilihat oleh orang lain yang merusak diri seperti minum-minuman keras, merokok, kehidupan malam, dan menjadi batu sandungan, juga merusak orang lain, ya mempengaruhi orang lain. Jadi orang lain mengikuti jalan kita yang sesat. Naluri dosa bekerja dalam berbagai level pada pribadi seseorang. Ada yang membentuk karakter orang itu sehingga orang itu menjadi sulit untuk berubah. Ada yang sampai merusak jiwa sehingga menjadi satu kelainan jiwa, menjadi orang yang rusak jiwanya. Ada yang sangat merusak dan membuat orang tersebut menjadi seperti binatang tanpa pertimbangan moral seperti psikopat yang bisa melakukan pembunuhan berantai atau seks maniak yang sangat tergantung kepada perzinahan, tidak memiliki kesetiaan kepada pasangan hidup yang resmi, atau berubah menjadi LGBT, ya lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Dan terakhir yang saya temukan adalah orang-orang yang memiliki obsesi yang dikendalikan oleh dosa. Jadi pikirannya pikiran dosa. Orang-orang yang dalam kendali iblis biasanya tidak menyadari dirinya telah jatuh di dalam dosa. Tidak menyadari bahwa dirinya itu di dalam cengkraman dan mereka merasa benar sehingga mereka itu bisa menikmati dosa yang mereka lakukan. Itu seperti menikmati sarapan pagi. Misalnya orang yang terbiasa korupsi, mengambil uang yang bukan haknya, merugikan negara atau perusahaan, tak akan merasa bersalah karena hati nuraninya itu sudah begitu jahat dan itu sudah menebal, mengkristal di dalam hatinya. Ada kelompok-kelompok ekstrim orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, mengolok-olok orang Kristen, atau bahkan yang lebih fatal lagi seperti di Timur Tengah itu melakukan tindakan kekejaman yang di luar batas peri kemanusiaan, atau merasa bangga ketika bisa memurtadkan seorang Kristen. Ya, mereka tidak sadar apa yang mereka alami, apa yang mereka lakukan di dalam pikiran mereka itu sebetulnya tidak berasal dari Allah, tetapi mereka menikmati hal-hal yang mereka lakukan. Nah, naluri dosa juga membentuk pola berpikir seseorang. Misalnya, orang yang berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Orang yang berpikir bahwa semuanya itu terjadi karena dia itu seorang yang pandai, seorang yang terpelajar, atau seorang yang bekerja dengan tekun. Ada juga yang berpikir bahwa jadi orang Kristen itu biasa-biasa sajalah. Tidak perlu harus terlibat bermacam-macam kesibukan pelayanan. Yang penting jadi orang yang baik, yang penting tidak berbuat kejahatan, tidak melawan hukum, tidak melawan pemerintah. Nah, banyak orang yang seperti itu merasa dirinya sudah baik, sehingga itu dipakai standar untuk menyatakan dirinya itu sudah oke-oke di hadapan Tuhan. Atau sebaliknya, ada orang yang berpikir yang penting sibuk di semua kegiatan gerejawi dan orang melihat dari luar sepertinya dia maniak pelayanan. Tetapi sebetulnya ada karakter buruk yang tidak berubah di dalam dirinya yang dia bisa tutup-tutupi dengan semua kegiatan gerejawi. Tetapi pada suatu saat ketika tersandung, ini biasanya hal-hal yang buruk tadi, karakter yang buruk itu bisa meledak. Ini hanya seperti bom waktu, ya. Nah, itu adalah naluri dosa yang merasuk di dalam hati manusia, termasuk merasuk pada pola berpikirnya. Dan banyak orang tidak menyadari bahwa ia sudah meleset jauh dari yang dikehendaki Tuhan, jauh daripada yang menjadi sasarannya Tuhan. Nah, kembali kepada Yakobus pasal 2 ayat yang ke-8 tadi, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Frase
Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah itu menjelaskan tentang betapa ringkihnya penguasaan diri seseorang. Terutama jika ada stimulus-stimulus atau sesuatu yang merangsang, yang menyentuh perasaannya, emosinya, harga dirinya. Orang dengan kepekaan rendah dan hubungan dengan Roh Kudus yang buruk akan mudah terpancing dan meledak emosinya. Orang-orang ini akan mudah sekali berkata atau bertindak tanpa berpikir panjang. Sebaliknya, jika Anda punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus, jika Anda memiliki pengenalan akan firman Allah yang baik atau terdidik dengan baik di dalam firman Tuhan, Anda akan diajari oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, bagaimana berpikir panjang sebelum mengambil satu keputusan, bagaimana mempertimbangkan dampak-dampak atau akibat dari sebuah keputusan yang akan saudara ambil. Dan Anda akan diajarin tidak mudah terpancing oleh situasi apapun. Apapun yang menekan jiwamu itu tidak mudah untuk mempengaruhi jiwamu. Misalnya, Anda mengalami perlakuan yang tidak adil dari seseorang. Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan itu tidak akan mudah emosi, tidak akan mudah berangasan gitu. Ya, saya percaya pada Galatia pasal 5 ayat ke-23 tentang buah-buah roh. Nah, yang terakhir itu tentang penguasaan diri. Itu akan mudah dijalani, setidak-tidaknya makin mudah dijalani oleh orang-orang yang benar-benar mau hidup dipandu oleh firman Allah dan mau tunduk kepada Roh Kudus, mau dengar-dengaran Roh Kudus. Tidak hanya sekedar teori, tetapi itu bisa dipraktekkan. Ya. Demikian sebaliknya, orang yang tidak mau dipandu oleh Roh Kudus, ia akan semakin sulit diarahkan oleh firman Tuhan. Dia akan semakin sulit untuk dinasihati, walaupun nasihatnya itu benar-benar masuk akal dan mudah dimengerti atau dijelaskan dengan bahasa yang mudah. Yakobus tadi berkata, jika jiwa Anda dibiarkan liar, jiwa Anda akan berubah menjadi monster yang mematikan, seperti digambarkan pada frase penuh racun yang mematikan. Kalau saudara lihat film superhero itu kan ada tokoh yang namanya Hulk. Hulk ini dari orang yang biasa, kurus gitu, kemudian ketika dia marah dia bisa berubah menjadi monster, menjadi raksasa, raksasa hijau begitu, dan dia kalau ngamuk itu tidak ada yang bisa menahannya karena dia sangat kuat dan semuanya akan dirusaknya. Nah, saudara, itu tadi saya bercerita tentang film ya, tetapi sebetulnya banyak orang lebih parah daripada Hulk yang bisa ngamuk tadi. Karena apa? Banyak orang, termasuk orang Kristen, ketika marah itu tidak bisa mengendalikan lidahnya. Dan ini merupakan racun yang mematikan. Juga frase yang berkata tadi, ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai. Sepertinya narasi ini memberikan gambaran yang mengerikan, tetapi itulah kenyataannya. Bagaimana bisa seorang gadis yang baik bisa menyerahkan mahkota kesuciannya kepada pacarnya yang mata keranjang, dan mereka melakukannya di luar perkawinan. Kalau bukan karena rayuan gombal dari si playboy cap kampak itu tadi, ya kan? Semuanya itu terjadi karena ada transfer spirit melalui kata-kata, melalui rayuan, melalui cerita-cerita yang menarik, sehingga mindset seseorang itu berubah. Saya punya teman waktu kuliah dulu, ya, dari seorang yang rajin persekutuan waktu di kuliah itu, anaknya alim, ya anak Manado ini, tetapi bergaul dengan teman-teman saya yang suka bercanda nggak benar, suka main judi, akhirnya apa? Teman saya yang rajin persekutuan tadi, itu bisa berubah menjadi pejudi. Ya. Saudara, bagaimana bisa seorang orator atau ahli pidato atau politikus yang hebat bisa mempengaruhi seluruh atau sebagian bangsanya untuk mengikuti arah politiknya yang jahat seperti Hitler, Mussolini, Toyo ya dalam Perang Dunia Kedua. Bangsanya begitu mendengar pidato-pidato mereka itu terbakar dan mereka berubah menjadi monster-monster yang buas, menjadi orang-orang yang kejam di masa Perang Dunia dulu. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan buas dan tak terkuasai. Jika Anda dan saya tidak dapat menguasai lidah kita, maka lidah kita akan sangat efektif membawa orang lain ke neraka. Saya sendiri saat ini sangat takut dan sangat gentar jika salah berbicara atau salah mengajar. Saya tidak mau mengalami nasib seperti James Jones, David Koresh, Joseph Smith, dan banyak tokoh lainnya dari abad ke abad yang muncul dan sebetulnya dipakai oleh si jahat untuk menyesatkan banyak orang melalui ajaran mereka.
Dan orang-orang ini ya yang saya sebutkan tadi itu sangat piawai dalam mengajar, dalam berkhotbah, dalam berpidato sehingga ajaran mereka itu bisa mensihir, bisa menghipnotis orang lain dan orang lain dengan sukarela mengikutinya. Bahkan di dalam kasus Guyana, James Jones itu bisa membawa hampir 1.000 pengikutnya itu sama-sama atau bareng-bareng minum racun sianida dan mati bersama. Saudara, apalagi jika sudah menyangkut pemujaan atau kultus individu, orang yang sehebat apapun akan mudah jatuh, ya. Mudah jatuh untuk dirayu, mudah jatuh untuk dikendalikan, mudah jatuh untuk dipengaruhi, ya. Tiap hari saya memikirkan apa yang saya akan ucapkan, apa yang akan saya ajarkan, apa yang saya khotbahkan kepada Anda semuanya. Saya tanya sama Tuhan apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya ajarkan. Saya sangat takut untuk salah mengajar. Karena saya tidak mau mengalami nasib seperti James Jones atau David Koresh atau beberapa pendeta yang dilihat oleh Daniel Ikechukwu dari Nigeria atau Evangelis Emmanuel dari Rhodesia ketika mereka sempat meninggal beberapa hari dan orang ini melihat ada pendeta-pendeta yang terbuang ke neraka Hades dan orang-orang yang terbuang ke sana tidak punya kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan kedua lagi karena sudah masuk ke sana. Ya, kecuali kalau Tuhan mengizinkan orang tersebut sebelum badannya membusuk itu dikembalikan hidup lagi seperti pendeta Daniel Ikechukwu atau Emmanuel tadi. Saya tidak mau salah mengajar, apalagi membuat orang lain tersesat. Saya akan berikan contoh praktis lainnya. Ketika Anda mengajari nilai-nilai keluarga kepada anggota keluarga Anda, misalnya kepada anak dan kepada istri, ada orang-orang yang menekankan tentang kebanggaan status keluarga, seperti ningrat, seperti punya keturunan darah biru, ya, mempunyai garis etnis tertentu atau suku tertentu. Dan orang-orang yang menekankan ini biasanya mengutamakan kesuksesan materi, martabat, nama besar, kekayaan. Nah, saudara, orang-orang yang engkau ajari, engkau doktrin seperti itu, yaitu anak-anak saudara atau istri saudara atau bahkan suami saudara, itu terpengaruh dan mereka itu akan berubah hatinya. Mungkin awalnya mereka anak-anak yang baik, tetapi ketika dicekokin seperti itu akhirnya menjadi anak-anak yang sombong, menjadi anak-anak yang arogan, menjadi anak-anak yang suka merendahkan orang lain gitu. Dan itu sama dengan kita sedang membawa anak-anak kita menuju kepada neraka. Apalagi orang-orang yang seperti saya, jika omongan saya ini salah dan menyesatkan banyak orang, karena orang-orang percaya kepada saya, antara lain adalah Anda, maka saya akan mendapat hukuman yang terberat seperti yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-6. Jika ada seorang menyesatkan anak-anakku, lebih baik satu batu kilangan diikatkan di lehernya lalu dicemplungkan ke laut. Saudara tahu nggak batu kilangan? Waktu saya ke Yerusalem, saya pergi ke satu tempat yang di situ ada replika batu kilangan, ya, dan batu itu sangat besar. Batu yang dipakai untuk menggerus, untuk memeras anggur, itu sangat besar dan sangat berat. Saya yakin beratnya lebih daripada setengah ton. Bayangin kalau itu diikatkan di leher kita dan dicemplungin di laut, sepandai-pandainya seorang berenang pasti akan terseret ke bawah dan tenggelam. Ya, dan saudara tahu nggak maksudnya itu? Artinya apa? Tuhan sangat membenci orang yang menyesatkan. Jadi hati-hatilah kita berbicara. Apalagi kalau gara-gara omongan kita itu membuat orang lain itu menjadi salah arah. Itu bukan hanya dia yang nanti akan masuk neraka, tapi kita akan 2 kali lipat hukumannya di neraka nanti. Saya ingatkan pada istri-istri yang dominan di rumah, yang berani berkata kasar kepada suami, ya berani mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh kepada suami. Saya mengingatkan kepada para suami yang sembarangan berkata kepada istrinya yang lemah. Saya ingatkan kepada anak-anak yang suka melawan orang tua. Mulut Anda itu sebetulnya penuh racun. Tapi itu dimulai dari hati yang membusuk karena dosa loh. Anda yang masih suka ngerumpin tetangga, ngerumpin teman atau gembala atau penatua Anda, saya ingatkan bahwa Anda sedang membusuk di dalam. Untuk kalian yang anak-anak muda yang suka membuli temannya, suka ngeledekin temannya sehingga temannya itu sampai terpojok, sampai stres, sampai tertekan. Anda yang berkecimpung di dunia politik, di dunia penegakan hukum, jaksa, hakim, polisi, yang seringkali berbohong, tipu menipu, trik-trik kotor dihalalkan di dunia Anda. Mulut Anda itu sebetulnya penuh racun maut dan nanti akan membawa Anda kepada pengadilan akhir.
maka inilah waktunya Anda bertobat. Ya, kendalikan pikiran Anda, kendalikan emosi Anda, kendalikan apa yang Anda ucapkan, kendalikan standar-standar hidup Anda. Semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semuanya itu akan diungkap, dibuka semua file-file hidup kita mulai dari kita lahir sampai kita mati itu akan dibuka, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Jika kita tidak membereskan hati kita, jika kita membiarkan mulut kita ini mengumbar segala sesuatu yang berasal dari kebusukan hati kita, maka nasib kita sudah jelas, ya, bukan surga. Karena Tuhan mencari orang-orang yang memenuhi syarat untuk dimasukin surga, yaitu syaratnya cuma satu. Jika hidup keagamaanmu, jika dikayusunanmu itu, jika kebenaranmu itu tidak lebih daripada ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi, maka kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Di dalam Matius pasal ke-5 ayat yang ke-20, Tuhan mencari orang-orang yang dilahirkan kembali dari air dan roh, orang-orang yang bertobat sungguh-sungguh, orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Disitulah Tuhan berkata, engkau yang mau dilahirkan kembali, engkau layak bersama-sama dengan aku di dalam kemuliaan Bapa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pertimbangkan. Jika hari ini engkau menyadari ada sesuatu yang tidak beres dalam mulutmu, segera berdamai dengan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Amin.